Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tami bil khair, Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana umural muslimin, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafa'ati yamadati wa karamatihi fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Zawwajahal waliyul munfaridu. Menikahkan akannya wanita oleh wali yang tunggal, ia wali, seperti bapak atau saudara laki-laki. Kepada siapa dinikahkan? Ghairu kuf'in, kepada laki-laki yang tidak sekufu. Biridhoha, dengan syarat relanya wanita. Au ba'du awliya'il mustawin, atau menikahkan akannya wanita oleh sebagian para wali yang setara mereka para wali, ka ikhwatin au a'mamin, seperti beberapa saudara atau beberapa paman kepada ghairu kuf'in, laki-laki yang tidak sekufu. Biridhoha, dengan kerelaannya wanita. Waridhol bakin, dan kerelaan wali-wali yang lain, para wali yang lain. Sahha tazwiju, takdir lau. Kalau ada kalimat di awal ini tidak takdir lau. Nah, niscaya sahlah menikahkan tersebut. Li'annal kafa'ata haqquha, karena sesungguhnya kesetaraan, kesepadanan itu adalah haknya wanita. Wa haqqul awliya, dan hak para wali. Wa qad radiyat ma'ahum, dan sungguh telah rela ia wanita bersama mereka para wali, ditarkiha, dengan meninggalkannya kesetaraan. Walau zawwajahal aqrab, jikalau menikahkan akannya wanita oleh wali aqrab, biridhoha, dengan keridhoannya wanita, kerelaannya wanita, ghairu kuf'in, kepada lelaki yang tidak sepupu, walaysa lil ab'ad, maka tidak boleh bagi wali abad i'tiradun, itu menolak, menentangnya. Illa haqqan lahu al-an, karena tidak ada hak baginya wali abad sekarang bitaswiji, untuk menikahkan wanita tersebut. Walau zawwajaha ahaduhum, jikalau menikahkan akannya wanita oleh salah seorang mereka, yaitu ahadul mustabin, salah seorang wali-wali yang sekarang, bi ghairi ayridho bakihim, dengan tanpa kerelaan wali-wali yang lain, lam yasihha tazwiju, niscaya tidak sahlah pernikahan tersebut. Li'anna lahum, karena sesungguhnya bagi mereka para wali yang lain, haqqan, itu ada hak, fil kafa'ah, dalam kesetaraan. Fa'tu biridhohum, maka diperhitungkanlah kerelaan mereka wali yang lain, bitarkiha, dengan meninggalkannya kafa'ah. Kal mar'ati, sama seperti wanita. Wa fi qaulin, dalam satu pendapat, yasihhu, sahlah, sah ya nikah tersebut, walahum al-fasqu, dan bagi mereka para wali yang lain itu hak fasah.
Lianna nuqsan, karena sesungguhnya kekurangan, yaqtadil khiyar, itu menuntut ia kekurangan akan khiyar, la butlan, bukan batal. Kama fi aibil bai'ain, sama seperti aib jual beli. Nah, itu penjelasannya sama dengan terjemahannya, sangat jelas sekali, jadi nggak pada ulasan. Wayajril qawlani fi tajwijil abi awil jaddi bikran saghiran aw balighan, dan berlaku dua kaul tersebut pada menikahkannya bapak atau kakek akan anak wanitanya yang masih perawat, yang kecil atau yang sudah balik, ghaira kufin, akan laki-laki yang tidak sepadan, bighairi ridhoha, dengan tanpa ridhonya wanita tersebut. Ai ridhol baligh, itu ridho wanita yang masih perawan yang Fakil Azhar, dan dalam pendapat Azhar, at-tazwiju batilun, menikahkannya tersebut itu batal, pernikahan tersebut itu batil. Li'annahu khilaful ghibthah, karena sesungguhnya hal itu menyalahi ghibthah. Kat tasarrufi fil mali, seperti tasarruf pada harta, ala khilafiha, atas menyalahinya ghibthah. Bal aula minhu, akan tetapi lebih aula darinya tasarruf. Li'anna al-bud'a yuhtatu fihi, karena sesungguhnya butuh itu diberhati-hati, berhati-hati padanya butuh. Apa itu? Cemburu itu seperti apa gitu? Cemburu di sisi apa? Karena cemburu masalahnya nama giro. Nah, giro, seorang wanita cemburu pada suaminya, suami cemburu pada istrinya, itu disebut giro. Ada apa menagih itu? La hasada illa fisnatain. Apa yang dua orang? Dua orang yang memiliki akal tidak Yang kedua orang yang nah di sana hasada ditafsirkan ghibthah. Apa makna ghibthah? menggunakan kebaikan dalam perkara baik. Jadi kalau suami cemburu sama istri gak baik. Baik. Jadi apa beda yang ghibthah? Itu adalah perasaan ingin mendapatkan untung tanpa merugikan orang lain, atau perasaan ingin beruntung seperti orang lain beruntung. Itu namanya ghibthah. Ghibthah urusan duniawi boleh-boleh saja. Lihat orang berhasil, kita pengen juga. Lihat
orang sukses kita pengen juga, walaupun urusan duniawi itu namanya ghibtah. Jadi perasaan ingin mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang lain. Bahasanya, bahasa kita pencemburu itu. Nah, bahasa cemburu itu kita tidak mau berbagi pasangannya orang lain. Seorang wanita tidak mau berbagi suami dengan wanita lain, itu cemburu. Nah, jadi seorang bapak tidak boleh menikahkan putri perawannya yang masih kecil dengan laki-laki yang tidak sepadan. Kenapa? Karena anak kecil belum bisa dihitung ridho. Seorang bapak atau kakek wali mujbir juga tidak boleh menikahkan putrinya yang baligh dengan laki-laki yang tidak sepadan tanpa ridhonya. Berlaku 2 kaul di sana. Seperti berlakunya 2 kaul pada wali setara sebahagiannya menikahkan perempuan di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang tidak sepadan, tapi wanita itu setuju, tapi wali lain tidak setuju. Karena ada 2 kaul, pendapat perempuan tidak sah, pendapat kedua sah, tapi wali lain punya khiyar. Nah, begitu juga lah dalam bab ini. Apabila seorang bapak, dia wali mujbir, menikahkan wanita, anak wanitanya yang masih kecil, atau anak wanitanya yang sudah baligh dalam konteks perawan, ke laki-laki tidak sepadan tanpa ridho wanita itu. Pendapat sah batil, pendapat kedua sah, tapi khiyar. Wanita itu punya khiyar, hak mengembalikan suaminya, hak fasakh. Kenapa hal itu boleh hak fasakh batal? Karena itu tindakan sebalik ghibtah. Berarti si bapak ini tidak punya perasaan untuk meraih keberuntungan seperti orang lain. Kenapa enak-enaknya dinikahkan putrinya yang perawan dengan laki-laki nggak sepadan? Berarti ghibtah bapaknya nggak ada. Perasaan pengen beruntung seperti orang tua nggak ada. Sama dengan mempergunakan harta tidak sesuai dengan ghibtah. Itu kan dihajar orang lain. Modalnya 100.000 dijual 50.000. Nah, itu orang akan dihajar. Jadi bukan kekayaannya, karena dia tidak punya ghibtah, semangat meraih keberuntungan. Nah, kalau di harta saja bisa dihalang orangnya bertasarruf, apalagi di bab nikah. Karena nikah lebih aula daripada harta, karena butuh itu harus diperlakukan secara hati-hati. Harta kalau hilang bisa dicari lagi, butuh kalau udah hilang nggak bisa perbaiki. Nah, wafil akhari yasihu, dan pada pendapat yang lain sah ya nikah. Walil balighatil khiyaru walis saghirati aidan, dan boleh bagi wanita yang sudah baligh dan khiyar, dan juga bagi wanita yang masih kecil juga. Idza balagat, apabila telah baligh dia wanita yang masih kecil. Walau talabat man laisa aula laha khassan, jikalau mencari oleh orang yang tidak ada wali baginya wanita, akan mencari ia wanita, mencari ia wanita akan orang yang tidak ada wali, laisa aula, yang tidak ada, yang tidak aula bagi wanita.
Itu salah baris itu. Walau talabat man laisal waliyu laha. Apa? Ini artinya Allah. Laisa. Lawai. Oh, bukan laisa. Walau talabat man la waliyalah. Kalau mencari ya wanita, Kalau mencari mana sana? menuntut meminta. Kalau meminta ya wanita akan orang yang tidak ada ya orang walinya wanita. Apa itu maksudnya? Mana fa'ilnya, mana maf'ulnya? Walau talabat malla waliyalah, kalau mau menuntut oleh orang yang tidak ada wali baginya, wanita khosan secara khusus, ay zawijaha as-sultanu, bahwa menikahkan akannya wanita. Maf'ul bi dari talabat. Apa yang dituntutnya? Apa itu bahwa menikahkan akan menikahkan bahwa menikahkan akannya wanita oleh sultan awil qadi atau oleh qadi mighairi kufrin, dengan laki-laki yang tidak sepupu. Fa'ala, lalu melakukan ya sultan atau qadi, lam yasihu tazwiju, niscaya tidak salah menikahkannya dan menikahkan tersebut. Bil as-sahih, menurut pendapat as-sah, lima fihi min tarkil hawzi, karena padanya sesuatu dari meninggalkan bagian yang penting. Wasani, dan menurut pendapat kedua, yasihu sah nikah kama fil wali al-khasi, sebagaimana pada wali al-khas. Nah, ini penting sekali bagi KUA. Ketika KUA yang menjadi wali nikah seorang wanita yang tidak punya wali, walaupun wanita itu sendiri yang pengen dinikahkan dengan laki-laki tersebut, apabila laki-laki itu tidak sepadan maka nikah batal. Berarti KUA ketika ditanya siapa wali wanita ini, dibilang nggak ada satupun, bapaklah walinya. Ketika dibilang bapaklah walinya, maka KUA bukan langsung ngajarin akad nikah, tapi langsung memeriksa laki-laki ini siapa. Nah, siapa wanita ini, siapa bapaknya, almarhum siapa, kemudian profesinya apa, kemudian sukunya apa, kemudian siapa calon suaminya, apa pekerjaan suaminya. Kalau sepadan boleh dinikahkan, tidak sepadan nggak boleh dia nikahkan, karena dia sudah tunjuk jadi wali. Ketika dia tunjuk punya wali, jadi wali, berarti dia punya tanggung jawab untuk memperhatikan keberuntungan wanita ini. Dipikir oleh kaum itu, ada kepikir oleh kaum itu, tidak akan dipikir. Nah, ngapain pikirin anak orang? Yang dipikirkan kalau diajak ke rumah 600.000, kalau di kantor gratis. Nah, itu saja. Bapak jadi walinya Pak? Oke, saya jadi walinya. Saya nggak mau wanita di bawah perwalian saya punya suami sembarangan. Nah, begitu dia. Siapa calon suaminya? Cek dulu.
Oh, ini anak siapa? Ini anak pedagang, saudagar kaya atau saudagar tebu. Pokoknya anak pedagang lah. Sementara calon suaminya adalah buruh, pegawai pabrik, tidak sepadan. Nah, walaupun gajinya lebih besar, tidak sepadan. Kenapa? Karena bos, anak pedagang kan bos berarti pemilik barang. Ini pegawai berarti suruh-suruhan, nggak selevel. Nah, nanti dilihat dari mana sudut pandang kesepadanan itu. Pendapat kedua sah. Kedua, alhamdulillah, itulah jalan bagi KUA yang sudah terjadi. Yang belum terjadi, ambil pendapat yang pertama. Anda sebagai walinya harus cek calon suami anak angkat Anda. Ini dia angkat ini. Nah, wa fisal kafaati ay sifatul mu'tabaratu fiha, dan perkara-perkara kafaah itu sifat-sifat yang diperhitungkan padanya sifat-sifat supaya bahwa sifat-sifat yang diperhitungkan akan ia sifat-sifat biha adanya sifat-sifat. Masya Allah, Padanya kafaah supaya bahwa diperhitungkan mithluha akan misalnya sifat-sifat fi zauji khamsatun, pada suami atau dalam suami itu ada 5. Salamatun minal uyubi musbiti lil khiyari musbiti lil khiyari, selamat daripada aib-aib yang menetapkan dan untuk khiyar. Wasayati fi babihi, dan selagi akan datang pada babnya. Mana pakainya? Selagi akan datang iya kisah apa? Ya, soal kafa'ah. Ya, soal kafa'ah di sini mau dibahas. Akan datang dia. Ya, Penjelasan apa? Dari aib-aib yang menetapkan dia. Penjelasan aib-aib yang menetapkan dia. Penjelasan aib-aib yang menetapkan khiyar pada babnya. Babnya apa? Bab aib. Bab aib. Nanti akan ada di belakang bab aib-aib yang bisa pasang suami istri melakukan khiyar. Nah, Faman bihi ba'duha, maka siapa saja yang ada dia, siapa saja dengannya siapa saja oleh sebagian aib-aib tersebut, kalau dibuni seperti gila, abil juzami, abil baros, seperti kusta, rosoka, la yakunu kufuan misalamati anha, niscaya tidak ada ia laki-laki itu bagi wanita yang selamat darinya aib-aib. Karena nafsa ta'afu suhbata man bihi dzalik, karena sesungguhnya jiwa atau diri itu menjaga diri. menjauhi, bahasa lain berpaling, tidak mau enggan. nah, berpaling, merasa jijik atau berpaling. Karena sesungguhnya jiwa itu merasa jijik atau berpaling
berteman dengan orang yang dengannya orang itu ada penyakit tersebut. Jiwa itu nggak terima berteman dengan orang gila, orang kusta, orang sopak. Bagaimana dibayangkan kalau seorang wanita mau tidur bersama dengan suaminya gila? Apa kebayang di benak? Apa gilanya nanti ke puncak yang tinggi dicekik saja malam-malam. Kita makan bersama kawan yang satu nampak, kawan itu sedang berat. Kemudian sedang makan, dia menarik angka 11 terus turun naik sama kaki dia. Kenapa Anda meninggalkan nampan waktu jujur? Itu jawabannya, li'anna nafsa ta'afu suhbataman bihi dalik. Itu fakta nyata itu. Pernah ngalamin. Kalau kana biha aibun aidon, jikalau ada dengannya wanita itu aib juga. Fa in ikhtalafal aibani, maka jika berbeda dua aib kedua aib tersebut. Dua aib yang mana? Dua aib itu jika berbeda dua aib itu aib laki-laki dan aib wanita berbeda. Kalau apa atau bainahuma, maka tidak ada kesepadanan antara keduanya. Wa in ittafaqa wa ma bihi aktaru faqadalik. Dan jika sama keduanya dua aib, itu aib laki-laki dan wanita itu sama, dan aib yang ada di laki-laki itu lebih, maka seperti itu juga. Wakada intasawiya, begitu juga jika sama kedua-duanya dua aib. Au kana ma biha aktsaru fil asahi, atau adalah sesuatu dengannya wanita itu lebih banyak fil asah menurut asah. Karena insana ya'afu min ghairihi, karena sesungguhnya manusia itu merasa jijik atau paling dari orang lainnya. Mala ya'afu min nafsi, akan sesuatu yang tidak merasa jijik ia manusia akan sesuatu dari dirinya. Jadi bagaimana kalau sepasang suami istri itu sama-sama punya aib? Yang satu sofa, yang satu kusta, maka juga tidak sepadan. Bagaimana kalau aibnya sama, tapi pada suami itu lebih parah, juga tidak sepadan. Begitu juga kalau kualitasnya sama, level kustanya sama. Suami gila, istri gila, level gilanya sama, 25%, angin-anginan, juga tidak sah nikah, sepadan. Atau bahkan di istri justru lebih parah, suaminya miringnya cuman 100, miringnya hanya di sini 180, sudah lurus berapa? 360, sudah lurus 180. Nah, suaminya miring cuman 160 miringan, sedangkan istrinya itu 90 derajat. Kan para istrinya itu tetap tidak sepadan. Coba Ihsan kasih tahu alasannya. Karena insana ya'afu min ghairihi, sama sejiji dengan orang lain jika sesuatu yang tidak merasa jijik dari dirinya. Apa contohnya? Dia itu punya motif kusta, kan? Dia merasa jijik dengan pasangan itu, kan? Dia tidak merasa jijik dengan diri sendiri.
Antum kalau buang ingus seperti apa? Buang ingus kawan mau nggak? Kenapa? Kan sama-sama ingus. Ingus sendiri enak aja itulah. Coba ingus kawan sekali bajunya. Kan sama-sama ingus itu. Bahkan ingus antum hijau, ingus dia masih bening. Kalau punya sendiri aman. Punya orang tuh nggak mau. Nah itulah nafsu. Maka alasannya kalaupun gila istrinya lebih parah dari calon suaminya, tetap tidak sepadan. Kenapa? Karena manusia dia bisa jijik sesuatu pada orang lain. Kalau ada pada dirinya ini biasa-biasa saja. Hati aja dia main ingus ini. Nah, ingus kawannya gitu, marah macam. Nah, jadi misalnya itu pakai bahasa perasaan, karena nikah itu pakai perasaan, maka hukumnya hukum perasaan juga. Nah, lanjut. Wajril khilafu fi ma law kana majbuban, dan berlaku khilaf pada sesuatu jikalau ada yang sesuatu itu dipotong. Sesuatu lagi. Ada laki-laki. Wahia rasqahu au qarna'u, dan dia wanita itu wanita yang berdaging atau bertulang, daging atau tulang. Wahuriyatun, dan wanita merdeka. Wal farqiku, Hurriyatun bukan wanita merdeka. Hurriyah merdeka, merdeka saja. Wahuriyatun, dan merdeka. Farqiku, maka budak. Laisa kufukan liquratin, tidaklah ia itu sepadan bagi wanita merdeka. Asliyatan kanas, asli adalah ya kemerdekaan. Au atiqatan, atau mantan budak. Li'annaha, karena sesungguhnya wanita merdeka tu'ayyaru, itu dicela akan ia wanita bihi, dengannya budak. Watatadarraru, dan akan mudaratkan ia wanita bi'annahu, dengan sesungguhnya budak la yunfiku, itu tidak memberi nafkah ia budak, illa nafkata, kecuali akan nafkah al-muhsirina, orang yang sangat miskin. Wal atiku laisa kufuan, dan laki-laki mantan budak itu tidaklah ia itu sepadan. Yuhuratin asliyatin, bagi wanita merdeka yang asli. Bikhilafi, dengan sebalik al-mu'taqati, wanita mantan budak. Waman massa, dan orang-orang yang pernah menyentuh. Titik waman itu mubtada. Dan adapun orang-orang yang pernah menyentuh, tariku oleh perbudakan. Ahada abai, akan salah satu bapaknya. Laisa kufuan, itu tidak ada ia orang tersebut itu sepadan. Liman lam yamassa, bagi wanita yang tidak pernah menyentuh ia perbudakan. Ahadan, akan salah satu. Min abaiha, dari
bapak-bapaknya wanita, au massa atau menyentuh ia perbudakan aban akan bapak, atau ada yang jauh. Qala Rafi'i berkata Imam Rafi'i, wa yushbihu dan disamakan hukum ayyakuna bahwa adalah ayyakuna riku bahwa adalah perbudakan fil ummahati pada jalur ibu mu'athiran itu memberi pengaruh, walizalika ta'allaqa dan karena demikian bergantung biha dengannya ibu. Al-wala'u akan takwala. Zada menambahkan ia Imam Nawawi fi Raudhati dalam kitab Raudhah, qaulahu akan pendapatnya, al-mafhumu yang dipahami min kalami dari perkataan ashabi murid-murid Imam Syafi'i, annahu sesungguhnya perbudakan dari pihak ibu la yu'athiru itu tidak memberi pengaruh ia. Wasarraha bihi dan menjelaskan terus terang dengannya pendapat Sahibul Bayan oleh pengarang kitab Al-Bayan. Faqala maka berkata ia pengarang kitab Al-Bayan, man waladathu siapa saja yang melahirkan akannya seseorang, raqiqatun oleh ibu yang budak, kufun itu sepadan, Raqiqah ibu mantan budak, raqiqatun oleh ibu mantan budak, ya ibu budak, maaf, oleh ibu budak, kufun itu sepadan. Liman waladatha bagi wanita yang melahirkan akannya wanita, Arabiyatun oleh wanita Arab, li'annahu karena sesungguhnya anak isba'ul aba fit nasabi mengikut ia anak akan bapak dalam al-nasab. Nah, jadi sudut pandang kesepadanan kedua adalah dari sisi kemerdekaan. Sudut pandang pertama adalah selamat daripada aib yang 5 atau yang 7 kalau dirincikan: gila, dusta, sopa, jab, punah, pernah, ratkah. Yang kedua sudut pandang kemerdekaan, hurriyah itu adalah masdar. Maka budak tidak sepadan dengan wanita merdeka, baik merdekanya asli dari nenek moyangnya merdeka atau dia dimerdekakan. Kenapa dikatakan tidak sepadan? Karena wanita itu akan merasa malu bersuami budak, akan merasa malu. Di mana letak malunya? Letak malunya anak dari suaminya, anak dari pernikahan itu akan jadi budak juga. Anak dari suami itu akan jadi budak. Oh tidak, salah. Liannaha karena wanita itu akan merasa malu anak yang jadi budak itu kalau ibunya wanita budak, bapaknya merdeka. Ibunya budak, bapaknya merdeka, maka anak budak. Tapi kalau bapaknya budak, ibu merdeka, anak tetap merdeka. Yang jelas wanita itu akan malu punya suami budak. Yang kedua, dia akan mendapatkan kerugian karena budak hanya wajib memberi nafkah ukuran orang miskin, yaitu 1 liter per hari. Itu alasannya.
Kemudian laki-laki mantan budak tidak sepadan dengan wanita merdeka asli. Laki-laki dia mantan budak tidak bisa sepadan dengan wanita yang kemerdekaannya dari lahir. Dengan sebalik, kalau wanita itu mantan budak juga, itu sepadan. Kemudian orang-orang yang keturunan bapaknya, jalur keturunan lewat bapaknya pernah disentuh oleh perbudakan, tidak sepadan dengan wanita yang jalur keturunan lewat bapaknya tidak pernah tersentuh oleh perbudakan. Laki-laki ini merdeka, wanita ini merdeka juga. Laki-laki ini bapaknya pernah jadi budak dulu, tapi wanita ini nggak pernah, maka dia nggak sepadan. Karena ini bapaknya pernah jadi budak, atau kakeknya pernah jadi budak, atau kakek dari kakeknya pernah jadi budak, itu nggak sepadan itu. Sementara wanita itu merdeka, bapaknya, kakeknya terus orang merdeka semuanya. Yang ini ada jalur budak, tersentuh dengan perbudakan, tidak sepadan. Atau sama-sama tersentuh perbudakan, tapi wanita itu perbudakannya jauh. Budak di jalur nasab dia yang jadi budak adalah kakeknya. Laki ini yang jadi budak adalah bapaknya. Ini nggak sepadan. Karena bapaknya, sementara yang satu kakeknya. Karena malunya itu beda. Bapak kamu budak, kalau saya cuma kakek saya, nggak terlalu masalah. Nah, bagaimana jalur ibu? Ini khilafiyah di kalangan ulama. Menurut pengarang kitab Muharrar yaitu Imam Rafi'i, apabila perbudakan menyentuh jalur ibu sama hukumnya dengan perbudakan menyentuh jalur bapak. Itu menurut pengarang, menurut Imam Rafi'i. Sedangkan menurut Imam Nawawi beliau menegaskan pendapat yang dipahami di kalangan murid, perbudakan jalur ibu nggak ada pengaruhnya. Kemudian ditegaskan oleh Syekhul Al-Bayan, orang yang malah dilahirkan oleh ibu yang budak tetap sepadan dengan wanita yang dilahirkan oleh ibunya berbangsa Arab. Jadi sepadan, karena nasab itu ikut bapak, bukan ikut ibu. Nah, wan nasabu, dan adapun nasab yang ketiganya. Nah, nasab ka'antan tasiba ila man tashrufu bihi bin nazari ila muqabili, seperti bahwa bernasab ia wanita kepada orang yang mulia, ia wanita dengan sebab seseorang dengan memandang kepada sebaliknya seseorang. Kal Arabi, seperti Arab, fa inna Allah faddalahum ala ghairihi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan mereka Arab atas selain mereka yang lain, selain mereka orang Arab. Fal ajamiyu, maka bermula itu orang ajam, adapun laki-laki. Maka adapun laki-laki ajam, laisa kuf'a arabiyatin, tidaklah ada ia orang laki-laki ajam itu sekufu setara dengan wanita Arabiah. Wal i'tibaru, adapun pertimbangannya bil abi, dengan bapak, itu dengan bapak. Faman abahu ajamiyun, maka siapa saja yang bapaknya seseorang itu ajam, wa ummuhu, dan ibunya seseorang Arabiyatun, itu Arab, laisa
kufuan. Tidaklah ada ia seseorang itu sekufu setara liman abaha arabiyun liman abuha liman abuha bagi seseorang yang bapaknya seorang wanita, yang bapaknya wanita arabiyun itu Arab, wa ummuha dan ibunya wanita ajamiyatun itu ajamiyah, wala ghairu qurasyin dan sebalik dengan laki-laki wala tidak sekufu selain laki-laki Quraisy minal Arabi dari Arab Quraisyatun oleh Quraisyatun. apa Quraisy? Quraisyatun Khobar dari Laisa. Lihat redaksi yang sempurnanya disebutnya Ajamiyu Laisa Kufa Arabiyyati. Dari sini juga sama, wairu Quraisyin Quraisyatun Quraisyatan itu wanita Quraisy, ai kufu Quraisyatin. Kufa Quraisyatin. Kufu dan wanita Quraisy. Di hadithi karena ada hadis qaddimu Quraisyan, dahulukan oleh kalian adalah laki-laki Quraisy. Wala taqaddamuha dan jangan pernah mendahului akannya Quraisy. Rawu Syafi'i balaghan, meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Syafi'i hal keadaan memadai. Balaghan memadai seperti balaghan. Balaghan itu kamus sudah memadai, sepadani. Ini istilah mustalahul hadis. Balagha yablughu murafa, ini istilah nahwu itu murafa. Marfu, karena balagha artinya sampai nasabnya ke Rasul. Jadi bukan hadis mauquf. Balaghan ay marfu'an. Apa dan hadis? Nah, wala ghairu hashimiyin wa mutalibin min Quraisyin wa Quraisyan. wala ghairu barisnya apa? Hashimiyun Simiyun wa mutalibi mutalibi biyin ya nisbah semua. Hashimiyin Muttalibiyin Quraisyin kufuan lahuma. Tidaklah ada yaitu orang ajam. Kok tidak ajam lagi? Tidaklah orang selain Quraisy, laki-laki Quraisy selain Hashimi dan Muttalib dari Quraisy itu sekufu bagi keduanya. Di hadis Muslim, karena ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna Allah safa Kinana min waladi Ismail. Sungguhnya Allah memilih, ya Allah akan suku Kinana dari keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinana, dan memilih, ya Allah akan Quraisy dari suku Kinana. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan memilih, ya Allah
dari suku Quraisy akan Bani Hashim. Wastafani, dan memilih ya Allah akan aku min Bani Hashim, itu dari Bani Hashim. Hadis di Bukhari. Hadis Bukhari dan riwayat hadis dari Imam Bukhari, nahnu wa Banu Muttalib syai'un wahidun, kami dan Banu Muttalib itu sesuatu yang sama, satu. Wa Banu Hashim wa Banu Muttalib, dan Banu Hashim dan Banu Muttalib akfaun, itu sekufu. Wa ghairu Quraisyin, dan selain orang Quraisy, minal Arabi, dari suku Arab, dari bangsa Arab, ba'duhum, sebagian mereka Arab, sebagian mereka akfi'u ba'di, itu akfa'u ba'din, itu sekufu dengan sebagian yang lainnya. Kama dzakarahu jama'atun, sebagaimana menyebutkan akan hadis oleh sekelompok ulama. Qala fi Rawdah, berkata ya Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, wa huwa muqtada kalamil aktsarin, dan dianya itu pendapat menentang perkataan kebanyakan ulama. Menentang, mendorong atau mencocokkan, menyesuaikan. Muqtada. Dia menentang. yang diinginkan. Dan dia pendapat itu yang diinginkan perkataan kebanyakan para ulama. Nah, jadi dari sudut nasab nomor 3, suku itu dipandang sudut nasab. Orang Ajam tidak sepadan dengan wanita Arab. Harusnya orang Ajam tahu diri juga. Dinilai adalah bapak Bani. Maka orang yang bapaknya Ajam, ibunya Arab, itu tidak sepadan dengan wanita yang bapaknya Arab, ibunya Ajam. Yang dilihat bapaknya. Kemudian selain bangsa Quraisy, Arab tapi bukan Quraisy, itu tidak sepadan dengan wanita Quraisy. Quraisy tapi bukan Hashim, bukan Muttalib, maka tidak sepadan dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dalilnya jelas yang Sahih Muslim. Hanya saja yang Sahih Muslim hanya mengangkat suku Bani Hashim saja. Bani Muttalib ada riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, nahnu wa Banu Muttalib syai'un wahid. Banu Hashim, Banu Muttalib akfa. Wa ghairu Quraisy minal Arab akfa bi ba'din. Kalau selain Quraisy itu sepadan semuanya. Bani Tamim, Khazraj, Aus, Bani apa lagi, pokoknya selain daripada Bani Hashim, Bani Muttalib, selain pada Quraisy itu semuanya sepadan. Nah, bagaimana dengan nasab di Indonesia? Apakah ada kesepadanan juga enggak dalam hitungan nasab Indonesia? Seperti keturunan Ingrat dengan keturunan Melarat. Sepadan atau tidak? Karena ada di Jogja itu keturunan Raja Jogja. Nah, keturunan Iskandar Muda, keturunan Raja Pagaruyung, keturunan Raja yang berdarah biru, keturunan Hayam Buruk misalnya. Nah, sepadan nggak dengan rakyat jelata? Nah, wal asahu, dan pendapat asah, i'tibarun nasabi fil ajami kal arabi, mempertimbangkan nasab tentang orang Ajam itu sama dengan orang Arab. Tsani, pendapat kedua, la yu'tabaru, tidak diperhitungkan.
li'annahum, karena sesungguhnya mereka ajam, la ya'tanuna bihifzil ansabi, tidak menganggap penting dengan menjaga nasab-nasab, wala yudawwinunaha, dan tidaklah mereka tidak mencatat akan mereka orang ajam oleh mereka orang ajam akannya nasab-nasab, bi khilafil arabi, dengan sebalik orang Arab. Nah, kalau saya dengar hari-hari ini memang tidak tahu lagi nasab-nasab di Minangkabau kesetaraannya, tapi dulu pernah saya dengar orang-orang tua katakan kamu nggak boleh nikah sama orang itu karena dia anak pisang. Dia anak pisang. Kita nggak sama dengan dia. Dulu keturunan Batu, keturunan Malian, nah keturunan kepala suku sama anak pisang. Nah pisang itu ya seperti keturunan orang yang keluar dari Sumatera misalnya ibunya Minang, bapaknya imigran Jawa. Nah, bapaknya itu imigran Jawa yang ngaku mama ke Minangkabau. Itu biasa anaknya itu dianggap tidak setara dengan Minang asli dulu, sekarang enggak. Nah, maka di daerah-daerah yang masih menjaga nasab, yang masih mempertimbangkan suku kami enggak setara dengan suku fulan, itu masih sah untuk dipertahankan, dan itulah pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, al-asahu i'tibar nasab bil ajam kal arabi, itu pendapat kuat. Jadi yang tersinggung kalau antum melamar wanita ditolak oleh mamanya, kamu anak siapa? Pak Wasit. Oh, bapak orang tua. Nah, alumni sabarnya memang pendapat kuat begitu. Berarti dianggap tidak sah. Nah, dan standar kufu yang keempat itu menjaga diri atau kehormatan. Falaisa fasikun, maka tidaklah lelaki fasik, tidak ada lelaki fasik kuf'an afifatin, itu sekufu dengan wanita yang ifah, yang tidak menjaga diri. Wanita ifah. Afifatin. Coba ulang terjemahnya. Wa ifati falaysa fasikun, tidaklah lelaki yang fasik itu sekufu Ya. dengan wanita ifah, wanita yang tidak menjaga kehormatan. Setara itu. Laki-laki fasik kawinnya sama wanita yang tidak jaga kehormatannya. Itu cocok itu. Yang menjaga diri, yang menjaga diri. Nah, jangan sampai ustazah kawin sama preman. Iya. Wa innama yukfi'uha afifun. Ayuk. Yukafi'uha. Nah, Dan hanya saja disetarakan akannya, ini namanya boleh itu. menyetarakan. Kok menyetarakan? Dari tadi bahasa sepadan. Disepadani. Hanya saja sepadan. Hanya saja sepadan akannya wanita afifah oleh laki-laki yang ifah juga. Laki-laki afifah juga. Yang ifah. Afif. 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 Wa illam yashtahir bisolahi, walaupun tidak masyhur dengan kesolehannya. Panjangnya mana? Masyhur dia laki-laki dengan kesolehannya, syuhrataha,
akan kemasyhurannya wanita. Wal mubtadi'u, dan laisa kufuan disunniyati, dan adapun laki-laki pelaku bid'ah tidaklah sekufu dengan wanita sunni. Nah, jangan nikah dengan laki Wahabi. Apabila anak santri pondok pesantren Ahlussunnah wal Jamaah dilamar oleh laki-laki Wahabi, enggak boleh karena enggak sepadan. Jadi Wahabi pula nanti bininya. Nah, jadi sudut pandang kesepadanan itu iffah, kehormatan diri, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki fasik tidak sepadan dengan wanita yang jaga kehormatan, yang taat. Yang sepadan dengan dia yaitu yang laki-laki afif. Afifun dengan afifah. Bagus itu. Namanya laki-laki juga itu, afifun, afifah. Walaupun kemasyhuran kesolehan laki-laki ini tidak seperti kesolehan perempuan. Perempuan itu solehannya masyhur. Air wuduknya sudah bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, seperti Sayyidah Nafisah. Nah, jadi Sayyidah Nafisah bertetangga dengan seorang non-muslim yang memiliki anak yang lumpuh. Kemudian karena anak ini menangis, beliau angkat anak itu. Selesai diangkat, pulang ibunya dari keperluan, anaknya dah jalan. Kaget mereka, kenapa bisa jalan? Ternyata disentuh oleh seorang waliullah. Nah, Sayyidah Nafisah, salah satu murid Imam Malik rahimahullah. Itu termasuk kesolehannya. Sementara suaminya soleh juga. Malah suaminya keturunan Sayyidina Ali, enggak masalah. Tapi kesolehannya enggak termasuk. Itu sudah dianggap sepadan. Baca Sayyidah Rabi'ah Adawiyah jadi kawin nih dengan Imam Hasan Basri. Itu kan sama-sama termasuk kesolehannya. Tapi kewaliannya lebih tinggi Sayyidah Rabi'ah. Nah, ketika Imam Hasan Basri ngajak Sayyidah Rabi'ah Adawiyah tangan sejadah atas air, ayo kita sholat. Dia membanggakan kewaliannya sama ini karena dia mau menikah, nggak mau dia lamar berkali-kali, nggak mau terima. Terpaksa nampakkan kewalian lagi. Rabi'ah Adawiyah bentangkan sejadahnya di atas angin, ayo katanya. Kalah mental Imam Hasan Basri. Ini atas air masih ada kasat mata, ini enggak ada awang-awang. Jadi Imam Hasan, kata beliau, apa yang kamu lakukan itu dilakukan oleh ikan, sementara yang saya lakukan lalat cuma yang melakukannya. Merendah dia. Lebih mulia daripada lalat. Itu orang tuh sepadan, tapi enggak jadi menikah. Karena Rabi'ah Adawiyah tidak mau dibebani oleh tanggung jawab pada makhluk, karena dia sudah sibukkan waktunya dengan Allah. Nah, itu wanita, hukum masalah kemarin, orang tidak punya hajat menikah, kalau sibuk dengan ibadah lebih baik enggak menikah. Rabi'ah Adawiyah contohnya, kalau ini enggak ada. Nah, yang kelima hirfatun, pekerjaan, segi pekerjaan. Sahibu hirfati dani'atin, adapun lelaki yang memiliki pekerjaan rendah, lisa kuf'a arfa'a minhu, tidaklah dia laki-laki yang memiliki pekerjaan rendah itu sekufu dengan wanita yang lebih tinggi darinya laki-laki. Segi pekerjaannya. Nah, Bahkan nasu, maka seperti tukang sapu, wal hajjamu, dan tukang bekam, wal harisu, dan tukang jaga,
atau satpam, wara'in dan pengembala, waqayyim dan waqayyimul hammam dan penjaga pemandian air hangat. Laisa kufa, tidaklah setara yang tadi itu, setara binti khayyatin dengan putri tukang jahit, wala putri tukang jahit, wala khayyatu dan tidak terus itu baru sambung, wala khayyatu dan tidak juga setara, wala khayyatun dan tidak juga sekufu laki-laki tukang jahit, binta tajirin au bazazin dengan putri pedagang atau putri penjual kain. Wala huma dan tidak juga setara keduanya, binta alimin wa qadin dengan putri keduanya anak tajir atau anak lagi tajir. Nah, tidaklah setara keduanya tajir atau penjual kain dengan putri seorang alim dan qadhi. Nazaran lil urfi, memandang bagi uruf bidzalik pada hal demikian, pekerjaan demikian. Nah, jadi kalau laki-laki lihat pekerjaannya, kalau perempuan jangan lihat pekerjaannya. Kalau perempuan lihat bapaknya. Jadi yang diadu itu adalah pekerjaan laki-laki dengan pekerjaan bapak perempuan. Nah, tukang sapu pasukan orange. Nah, yang bekam, nah, kamu nikahi anak saya, kerja hari-hari apa? Bekam, klinik bekam, ajar, atau satpam, atau menjaga kolam renang, atau menjaga kerja di kandang ayam, atau kerja di kandang kambing. Kalau sekarang Robin itu yang kerja di kandang kambing, yang cari pengembala liar hari ini nggak ketemu. Apa kerjaan kamu? Kerja di kandang kambing. Itu mana Rohin. Itu tidak setara dengan putri yang bapaknya tukang jahit. Nah, kalau tukang jahit yang datang, laki-laki tukang jahit punya telur di pasar raya situ, itu tidak setara dengan putri dari pedagang atau putri pedagang kain. Wanita itu terserah apa pekerjaannya, yang penting bapaknya pedagang kain, bapaknya pedagang sembako apa saja. Kalau yang datang melamar adalah pedagang atau pedagang kain, itu tidak setara dengan putri ulama atau putri qadhi. Qadhi di sini nggak bisa dikatakan hakim. Qadhi di sini kemampuan keilmuannya setara dengan alim. Perempuan itu nggak alim nih, cuman bapaknya alim, maka nggak bisa dilamar oleh pedagang, apalagi pengembala. Tapi kalau wanita itu adalah alim tapi bapaknya awam, sepadan. Jadi lihat bapak ya, bukan anaknya. Anaknya hari ini mau hafizah kah dia, mau alimah kah dia, mau fakihah kah dia, mau dokter gigi kah dia, mau dokter hewan kah dia. Jangan lihat anak, lihat bapaknya siapa. Jadi yang akan diadu adalah calon menantu sama calon mertua. Profesinya apa? Nah, jadi kalau ketemu ada ustazah, alimah, fakihah, saya ini cuma orang awam, sepadan enggak ya? Jangan lihat dia, lihat bapaknya. Anak siapa dia itu? Oh, ternyata bapaknya hanya pedagang. Saya juga pedagang, berarti boleh dia melamar dia.
Lanjut. Wal as-sahhu, adapun pendapat as-sahh itu annal yasara la yu'tabaru, sesungguhnya kekayaan itu tidak diperhitungkan. Li'annal mala qadin waraihun, karena sesungguhnya harta itu datang dan pergi. Wala Mana yang yaftahi, datang, mana yang pergi? Yang harus didatang mana? qadin, Godin itu pergi. Pergi dan datang. pergi dan datang. Wala yaftakhiru bihi ahlul muru'ati wal basairi, dan tidak jadi kebanggaan dengannya harta oleh ahli muru'ah dan menjaga dan bijaksana. Wasani, adapun yang kedua, yu'tabaru, itu diperhitungkan. Li'annahu, karena sesungguhnya laki-laki, idza kana maksiran, apabila idza kana muksiran, apabila ada ia laki-laki itu susah, tatadarraru hiya binafqatihi wa bi'adami infaqihi, niscaya mudarat atau menderita ia perempuan sebab nafkahnya laki-laki, dengan tiada nafkah laki-laki alal waladi, Bukan ada wow. wa bi'adami, dan tiada nafkahnya laki-laki tersebut alal waladi, atas anak. Wa ala hadza, dan atas pendapat ini, kila dalam satu pendapat, yu'tabarul yasaru biqadaril mahri wan nafaqati, diperhitungkan akan kekayaan dengan kadar mahar dan nafkah. Fayakunu bihima kufuan li sahabatihi li sahibatil ulufi, maka adalah laki-laki dengan keduanya kadar mahar dan nafkah itu setara bagi perempuan yang ramah. Uluf jamak alfun. Kaya. Nah, sahibatul uluf, miliarder. Bagi perempuan miliarder. Wal ashabu, adapun pendapat ashab, annahu, sesungguhnya, la yakfi dzalika, tidak cukup oleh demikian. Li'anna nasa asnafun, karena sesungguhnya manusia itu bermacam-macam, yaitu ghaniyun wa fakirun wa mutawassitun, kaya, miskin dan pertengahan. Wa kullu sinfin akfaun, dan adapun setiap golongan itu setara. Wa ini ikhtalafatil maratibu, jikalau berbeda oleh tingkatan. Wala yu'tabaru aidan al-jamalu, dan tidak diperhitungkan juga akan ketampanan. Na'am, yu'tabarul islamul abai, diperhitungkan akan Islam bapak, wa kasratuhum fihi, dan banyak mereka fihi pada dalam Islam. Faman aslama bi nafsihi, dan barang siapa yang Islam ia dengan sendirinya, laisa kufuan, tidaklah ia yang Islam dengan sendirinya itu setara. Liman laha abwani aw salasatun fil Islam, bagi perempuan itu kedua orang tuanya atau
ketiga fil Islam dalam Islam. 3 orang tua. Tadi abawani apa nih? Abawani Ibu bapak ibu bapaknya atau 3. atau 3 Apa yang 3? 3 orang tua. Abawani 2 bapak, artinya bapak dan kakek. bagi perempuan itu bapak dan kakek atau 3 bapak kakek ibu. Nah, bapak kakek. Kan hitungan bapak saja. Ibu kan ada. Atau bapak kakek dari Nah, ayahnya. Fil Islam dalam Islam. Wakila, dan dalam satu pendapat, innahu sesungguhnya laki-laki kufuan itu setara laha bagi perempuan tersebut. Wa man lahu abwani fil Islam, dan seseorang lahu baginya seseorang itu 2 bapak, ayah dan kakek fil Islam dalam Islam, laisa kufuan, tidak ia setara liman laha asyratun abain fil Islam, bagi seseorang laha bagi perempuan 10 dari bapak-bapaknya fil Islam dalam Islam. Wakila dalam satu pendapat, innahu kufun, sesungguhnya laki-laki itu setara bagi perempuan tersebut. Li'annal aba salisu, karena sesungguhnya bapak yang ketiga la yuzkaru, tidak diperhitungkan, tidak disebutkan fit ta'rifi, dalam perkenalan. Fala yalhaqul haru bisababi, maka tidak menyertakan oleh celaan sebab kakek yang ketiga, bapak yang ketiga. jadi dalam 5 sisi tadi itu sepakat ulama. Pertama penyakit, yang kedua kemerdekaan, yang ketiga Islam, nasab, yang keempat iffah, yang kelima nasab. Nah, yang di bawah ini khilaf. Kaya bagaimana? Kaya dihitung kesepadan atau tidak? Menurut pendapat yang kuat, kekayaan tidak diperhitungkan dalam kesepadanan. Jadi kalau ada laki-laki miskin melamar anak orang kaya, itu sah-sah saja. Tidak boleh dikatakan tidak sepadan. Kenapa? Karena harta itu pergi dan datang. Bisa saja si miskin itu yang datang melamar hari ini, bulan depan menjadi orang kaya. Maka orang yang punya harga diri dan mata hati basohir, itu tidak akan pernah membanggakan diri yang kekayaan. Itu yang membanggakan rumahnya, mobilnya, macam-macam, itu orang nggak punya harga diri. Akhirnya ketika terjadi penjarahan, mudah orang ambil. Nggak tahu orang semuanya. Ya semua sampai ke kamar-kamarnya kasih tahu sama orang. Nah, di bawah kasurnya kasih tahu juga, lemari kasih tahu juga. Pas sejarah, nggak mau, udah ada peta rumahnya, udah tahu orang semua. Tahu kan? Nggak tahu. Itu lagi 5 menit. Itu nggak setara itu. 5 menit yang buang-buang. Nah, menurut pendapat kedua perlu diperhitungkan. Kenapa perlu diperhitungkan? Sudut pandangnya begini. Karena kalau suami yang melamar itu miskin, pertama wanita ini akan terganggu dengan nafkah dia. Yang kedua akan terganggu karena dia tidak bisa menafkahi anaknya. Ya, terjadi yang terjadi kemarin di Bandung.
ibu membunuh 2 orang anaknya, dikasih racun, dan dia bunuh dirinya. Kata darul ini, karena bapaknya miskin gara-gara judi online. Itu fakta itu. Di pendapat kedua wajar-wajar saja. Nah, berdasarkan pendapat ini, kalau kita pakai pendapat yang kedua ini, kaya miskin termasuk perhitungan dalam kesepadanan. Lalu standar berapa dihitung kekayaan suami yang melamar ini? Dihitung suami itu kaya kalau dia mampu memberikan mahar yang diminta dan nafkah standar orang kaya 3 liter per hari. Itu udah dianggap kaya. Maka dia sudah dianggap sepadan, walaupun calon istrinya ini punya harta yang berlimpah. Yang penting suami mampu memberikan nafkah standar orang kaya 3 liter per hari, kemudian mampu memberikan mahar, dia sudah dianggap sepadan. Itu pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat berdasarkan pendapat yang kedua, kekayaan dihitung kesepadanan. Kemudian pendapat wal asahu annahu la yakfi dzalik. Berarti pendapat lemah tadi. Pendapat kuat justru mengatakan tidak cukup begitu standarnya. Kita bagi 3 dulu. Manusia itu dibagi 3 kategori segi nafkah: kaya, sedang, miskin. Kaya memberi nafkah 3 liter per hari. Kaya memberi nafkah 2 liter per hari. Orang sederhana memberi nafkah 1,5 liter per hari. Orang miskin 1 liter per hari. Maka kalau mereka satu level, muksir sama muksir, mutawasid sama mutawasid, ghanin sama ghanin, atau ghinan sama ghinan, itu dianggap sepadan walaupun tingkatannya berbeda. Si A ini level kaya, si B level kaya, tapi kekayaannya beda tingkatannya. Ini kaya mendadak, ini kaya seperti orang kaya enggak gitu. Nah, maka dia dianggap satu level. Nah, walaupun nilai kekayaannya berbeda. Lalu ribet kalau sampai nilai kekayaan juga dihitung dalam kesepadanan. Saya kaya nih, berapa total rekening? Nah, kemudian wanita ini, oh beda 5 juta, enggak serta. Itu kan aneh. Kita bagi 3 saja menurut pendapat yang kuat. Dia kategori miskin, mutawasi atau kaya. Nah, kemudian kecantikan bagaimana? Nah, kecantikan juga tidak standar dalam kesepadanan. Maka pede-pede saja lah melamar siapa sih. Nah, nggak usah khawatir. Anak saya kayak artis, antum kayak apa gitu. Baca kitab kan. Nah, tampang itu tidak ada nilai kesepadanan. Kan bagus sih. Itu pendapat yang kuat. Nah, Islam nenek moyang, banyaknya Islam itu juga tidak menjadi Islam nenek moyang itu menjadi standar kesepadanan. Islam nenek moyang. Maka orang yang bapaknya Islam, kakeknya Islam, kakek-kakeknya Islam, itu tidak sepadan dengan laki-laki yang dia yang Islam. Bapaknya non muslim, dia Islam. Melamar wanita Islam, bapaknya Islam, kakeknya Islam, itu tidak sepadan. Begitu juga kalau laki-laki ini yang Islam cuma 3 keturunan, dia, bapaknya, kakeknya. Sementara wanita ini Islam 10, dia, bapaknya, kakeknya, bapak kakeknya, kakek-kakeknya, bapak kakek-kakeknya, kakek-kakeknya, sampai 10 kan. Itu dia katakan tidak sepadan. Menurut pendapat kedua sepadan. Kenapa? Karena disebut cuma sampai kakek. Nah, paling panjang disebut sampai kakek. Mantum siapa? Abdullah.
bin siapa, bin Ja'far, bin siapa, bin Thohir. Nah, lebih pada itu nggak perlu, dia di paspor. Jadi 3 nama saja. Kalau nama antum tunggal, maka ditambah nama bapak, tambah nama kakek, dah cukup. Nggak ada orang perkenalan itu nyebut sampai 10 nasab. Nah, itu habaib. Kalau perkenalan sampai 10 nasab. Ya, yang akan berpidato hari ini adalah Habib Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Hasan. Itu ya, beda lagi. Tapi kalau dalam masalah perkenalan itu tidak perlu sampai pada kakek nomor 3, maka orang itu tidak akan merasa malu. Khair, di dasarnya di sini adalah sudut pandang pemahaman saja. Lanjut. Wal asahu, adapun pendapat asah itu anna ba'dal khisali la yuqabalu bi ba'din. Sesungguhnya sebagian sifat itu tidak sebanding dengan sebagian. Tidak bisa ditandingi. Tidak ditandingi dengan sebagian. Fala yuzawwiju salimatan minal uyubid daniati, dan tidak menikahkan oleh wali akan perempuan selamat dari aib-aib yang rendah, bimahibin nasibin, sebab perempuan cacat yang dengan laki-laki cacat yang nasab, nasib apa itu nasib? Yang mulia nasabnya. Dengan laki-laki yang cacat yang mulia nasabnya. Nah, Wala hurratun atau salimatan atau kepada salimatan. Bang Amir, Fala yuzawwiju hurratan wala hurratan fasiqatan bi'abdi afifin, dan tidak menikahkan oleh wali akan perempuan merdeka yang fasik dengan budak yang suci, dengan budak yang suci. Wala arabiyatan fasiqatan bi'ajamiyyin afifin, dan tidak menikahkan oleh wali akan perempuan budak yang fasik dengan laki-laki ajam yang suci. Wala afifatan raqiqatan bifasikin hudin, dan tidak menikahkan juga oleh wali perempuan yang suci yang mantan budak dengan yang budak dengan laki-laki fasik yang merdeka. Lima bizauji minas suwaril mazkurati, karena sesuatu dengan suami dari kejadian-kejadian atau gambaran yang disebutkan, minan naqsil ma'ini minal kafaati, dari kurang yang tercegah, ia kurang minal kafaati, dari kesepadanan. Wala yanjabiru bima fihi minal fadilati zaidati alaiha, dan tidak tertutup atau tertambal ia kekurangan, tidak tertambal ia kekurangan dengan sesuatu fihi padanya kurang dari yang keutamaan, ada ia sesuatu padanya seseorang, ada ia sesuatu fihi padanya seseorang minal fadilati zaidah, dari keutamaan yang lebih alaiha atasnya perempuan. nah,
Jadi keunggulan-keunggulan yang disebutkan dari sudut pandang di atas tidak bisa ditandingi dengan yang lain. Contoh, wanita ini salimah dari aib, tapi keturunannya rendah. Kita kawinkan dengan laki-laki aib, tapi keturunannya tinggi. Itu gak bisa dianggap sepadan. Oh, memang wanita ini salimah, tapi laki-lakinya kan nasib. Jadi nasibnya laki-laki ini itu menutupi kekurangan dia yang aib. Itu tidak bisa diperlakukan. Begitu juga wanita merdeka tapi fasik, kita kawinkan dengan budak yang afif, itu juga tidak sepadan. Begitu juga orang Arab tapi fasik, kita nikahkan laki-laki ajam tapi afif, nggak bisa. Kenapa? Karena pada laki-laki itu ada kekurangan yang menyebabkan tidak sepadan, yang tidak bisa tertutupi karena keunggulan yang dipunya dari wanita itu. Jadi kalau masalah nasab ya nasab saja penilaiannya. Masalah aib, aib lagi penilaiannya. Penilaiannya itu satu-satu bidang. Jangan sampai nilai kurangnya nilai matematika tertutupi karena lebihnya nilai IPS, itu nggak bisa. Nah, kalau dia merah nilai salah satu, misalnya syarat naik kelas itu harus minimal nilainya 6. Nah, tapi ada satu orang nilai matematikanya 5, nilai IPA-nya 9. Kalau bisa naik kelas, kita kasih nilai yang 9 ini turunin ke matematika dikit, kan unggulnya lebih di sini. Oh, nggak bisa begitu. Ya akan bisa menutupi. Nah, itu pendapat yang asal. Muqabilnya wa muqabilul asah, dan ada pun muqabil asah itu anna dana'ata nasabihi, sesungguhnya rendahnya nasab laki-laki itu dan jabiru bi'iffatihi zahirati, tertutupi ia rendahnya nasab laki-laki dengan suci atau baiknya laki-laki, dengan baiknya laki-laki zahirati yang zahir. Wa annal amatal arabiyyata yuqabiluhal hurrul ajamiyyu, dan sesungguhnya budak perempuan yang Arab yuqabiluhu mengimbangi, ya, mengimbangi akan perempuan Arab tersebut oleh laki-laki merdeka yang ajam. Qala al-imam, berkata Imam Harumain, wa tanakkiyu minal khirafi daniati, adapun bersih dari profesi yang rendah itu yu'aridu salahu wifaqan, itu sebandingnya laki-laki, sebandingnya profesi yang rendah oleh kebaikan, kesolehan, oleh kesolehan tanpa perselisihan. Waliyasalu, adapun kekayaan itu ini tubiro yu'arido bikulli khoslatin ghairuhu, sesungguhnya diperhitungkan in syarat niscaya jika sebanding, wal yasaru in yaqtubira yu'aridu khabar, adapun kekayaan niscaya diperhitungkan itu, jika diperhitungkan akan dia kekayaan, jika diperhitungkan akan ia kekayaan, itu niscaya koma dulu, khobarnya nggak ada, khobarnya jumlah ya jumlah
niscaya sebanding ia kekayaan dengan setiap sifat selain sifat. Setiap khoslatin, kebiasaan sifat. setiap perkara. Tadi kan ada 5 perkara. Setiap perkara selain perkara. Selainnya kekayaan. Jadi menurut pendapat yang kedua atau muqabil asal, sepertinya sependapat dengan asal, bahasanya kelebihan pada satu sifat tidak menyebabkan dianggap setara dengan kekurangan pada sifat lain. Betul begitu pada beliau, kata beliau. Tapi ada beberapa hal yang dikecualikan. Satu, dana'ah nasab tanjabiru bi'ifatihi zahirah. Itu satu. Rendahnya nasab bisa tertutupi dengan ifahnya yang zahir. Memang nasabnya rendah, tapi kesolehannya terpelihara, wibawanya yang dikenal oleh orang, itu dana'ah nasab itu akan hilang di pandangan masyarakat. Ini keturunan orang rendahan ini. Ini keturunan orang yang tidak memiliki nasab yang tinggi. Tapi apabila orang itu memiliki kesolehan yang dikenal di tengah masyarakat, secara tersendiri dana'ah nasab itu akan hilang. Itu satu. Yang kedua, budak wanita keturunan Arab bisa tertandingi dengan merdeka ajam. Nah, merdeka ajam, karena merdeka dan ajam itu tidak terlalu parah daripada budak tapi Arab. Nah, Arabnya ini itu tidak bisa menaikkan nilai merdeka. Arabnya dia itu tidak bisa menaikkan nilai status budaknya. Sementara orang merdeka, Islam bisa menaikkan status non-Arab, maka dianggap sepadan. Itu dua yang dikecualikan oleh muqabil asal. Kemudian menurut pandangan Imam Haramain, tanaki minal infid dani'ah, bersih daripada profesi yang rendah, itu bisa tertandingi oleh kesolehan wa wifaqah. Wifaqan atau wafaqan. Apa arti wafaqan? Tanaki minal harfi irafid dani'ah, bersih dari aktivitas atau pekerjaan rendah. Yu'aridu artinya yuqabiluhu, sama kalimat sebelumnya, bisa terimbangi dengan kesolehan yang disepakati. Artinya semua orang tahu dia soleh, itu bisa mengatasi walaupun dia punya kerja rendah. Perempuan itu atau bapak perempuan itu profesinya adalah tajir, sementara laki-laki yang melamar ini profesinya adalah satpam. Nah, kesatpaman itu tertutupi kalau diketahui di tengah masyarakat ini satpam soleh, bukan seorang satpam. Dia menjaga di gerbang itu kalau malam dia sambil tahajud, kalau siang dia sedang baca Quran. Nah, sehingga ada orang maling masuk, nggak bisa keluar daripada tempat dia jaga, nggak tahu dia pintu keluar. Itu amalan satpamnya itu. Kalau Senin Kamis satpamnya puasa, semua orang tuh tahu. Walaupun gaji kecil tapi dia tetap keluar. Wah, itu satpamnya itu hilang gara-gara kesolehannya. Maka dia bisa melamar anak pedagang. Nah, kekayaan, kalaulah diperhitungkan, tadi kan ada khilafiyah tentang kekayaan. Wal asal anal yasar la yu'tabar. Muqabilnya
yu'tabar. Kalau kita ambil pendapat yu'tabar, kekayaan dihitung dalam kesepadanan, maka kekayaan ini bisa mengimbangi semuanya. Nah, itu mantapnya. Bisa mengimbangi semuanya. Memang dia satpam melamar anak pedagang, tapi kekayaan satpam ini lebih kaya daripada calon mertuanya. Memang dia nasabnya rendah, tapi kaya melamar nasab tinggi. Memang dia fasik melamar anak ulama, tapi dia kaya. Sebentar ini dia akan buatkan pondok untuk ulama itu. Itu saya rasa hilang semuanya. Mantap juga bikinnya, sesuai dengan fakta gitu. Nah, wal yasaru yu'aridu, kaya itu bisa mengimbangi kulli khas, setiap perkara. Enggak percaya, tanyalah sama orang-orang itu. Kenapa kamu bisa terima? Padahal bapaknya kan nggak jelas. Kaya orangnya. Oh, bapak kiai, anak ustazah, kok bisa nerima tuh mata terang? Pahalai, orang kayu. Dia mantan budak dulu. Jangan lihat dulunya, sekarangnya bagaimana dia? Mobil sama apa bagasinya tak suruh. Nah, hilanglah semuanya itu. Nah, itu kalau kita ambil pendapat kedua. Naam. Lanjut. Siapa? Lanjut. Lagi. Walaysa lahu taswiju bunihi shagiri amatan. Tidak bagi seseorang atau wali menikahkan anaknya yang kecil akan seorang budak perempuan. Intifa'i khawfiz zinal mushtariti. Mustarati. Karena ternapi takut zina yang disyaratkan. Fi jawazi, yang disyaratkan akan ia takut zina. Yang disyaratkan akan ia takut zina. Fi jawazi nikahiha, dalam boleh menikahi perempuan budak. Wa kaza, dan begitu juga ma'iyatan alal mazhab, perempuan cacat menurut pendapat mazhab. Li'annahu khilaful ghibtati, karena sesungguhnya menyalahi keuntungan, perasaan ingin beruntung seperti yang lain. Fala yasihu, maka tidak sah ia nikah. Wa fi qaulin, dan dalam satu pendapat yasihu, sah ia nikah. Wa yasbutu lahul khiyaru, dan tetap bagi seseorang oleh khiyar iza balagho, apabila telah balik ia anak tersebut. Wa qata'a ba'duhum, dan memutuskan oleh sebagian ulama bil batlani, dengan batal, fi tazwijihi, dalam menikahkannya anak laki-laki tersebut. Menikahkannya, ya betul. Menikahkannya anak laki-laki. Ar-rasqai awil qornai. Rutaqai, bahasanya fuqaha, ulama. Rutaqai awil qornai. Kuronai. Pokoknya kayak gitu wazannya ulama. Fuqaha. Rutaqai awil kuronai, perempuan yang tersumbat tulang atau tersumbat daging. Terbalik. Perempuan yang tersumbat daging atau tulang. Lima fihi, kalau sesuatu fihi padanya tersumbat daging atau tulang tersebut, min badlil mali, dari boros harta, fi bud'i la yantafi'u bihi, pada organ yang tidak bermanfaat, ia organ yang tidak bermanfaat
hatta dengannya organ. Bina majhul boleh, bina fa'il boleh. Kalau bina majhul tidak bisa dimanfaatkan dengannya wudu'. Kalau bina ma'ruf tidak bisa memanfaatkan ya ana bihi dengannya organ. Wa yajuzu man la tukafi'uhu bi baqil khisali, dan bolehlah seseorang tidak sekufu ia perempuan akannya seseorang dengan sisa sifat, karena sabi seperti nasab, wal khirfati dan seperti profesi, fil asah menurut pendapat asah. Di anna zauja, karena sesungguhnya suami itu la yu'ayyara, tidak mengejekkan, tidak dipermalukan akan ya suami. Yu'ayyar, Nah, tidak dipermalukan ia suami bistifroshi, dengan selimut, dengan satu selimut. Orang la tukafi'uhu, orang yang tidak sekufu ia perempuan akannya suami. Naam, yasbutu lahul khiyaru iza balagha, tetap bagi seseorang oleh khiyar apabila balik ia anak. Wasani, adapun pendapat yang kedua, la yajuzu zalika, tidak boleh oleh demikian, li'annahu, karena sesungguhnya qad la yakunu fihi iqtatun, karena sesungguhnya terkadang tidak ada fihi padanya anak, padanya menikahkan seperti itu. Padanya menikahkan seperti itu keuntungan. Nah, jadi sekarang berbicara tentang wali dengan putranya yang kecil. Nah, tentang wali dengan putranya yang kecil. Tadi tentang wali terhadap putrinya. Sekarang wali dengan putranya yang kecil. Pertama, seorang wali tidak boleh menikahkan putranya yang masih kecil dengan budak wanita. Bukan karena enggak sepadan, tapi karena syarat nikah dengan budak adalah khauful anat, takut zina. Kemudian syarat berikutnya adalah tidak punya mahar menikahi wanita merdeka. Syarat berikutnya adalah dia belum punya istri. Maka untuk apa anak laki-lakinya kecil nikahkan yang muda? Anak kecil enggak ada khauful anat di sana. Takut zina itu enggak ada. Itu satu. Wa kaza, di kita antum baca ihsan wa kaza. Nah, itu yang perlu dibetulkan. Ma'ibatan. Bukan ma'ibuhu, ma'ibatan. Tidak sah juga seorang bapak menikahkan putranya dengan wanita yang cacat. Menurut Pak mazhab, yang ada aib. Aib yang disebutkan adalah aib yang tadi, bukan panukurab, tapi aib yang ada pada fasakh nikah, gila, sopa, kusta, tersumbat tulang, tersumbat daging. Ini enggak boleh juga. Kenapa enggak boleh? Karena itu tindakan yang tidak tahu dan ghibthah. Itu sikap yang bertentangan dengan ghibthah. Maka hukumnya tidak sah. Wa fi qauli, menurut satu qaul sah nikahnya waktu itu, tapi ketika anak ini balik nanti dia boleh melakukan khiyar terhadap nikahnya. Alasannya sama dengan tadi, karena aib itu tidak menghalang nikah, tapi aib hanya menetapkan khiyar. Aib tidak membatalkan nikah, aib hanya menetapkan khiyar. Kemudian ada sebagian ulama, sebagian murid Imam Syafi'i mengkotok batal dalam hal
menikahkan anak laki-laki dengan wanita tersumbat daging dan tulang. Kalau itu akhirnya batal. Kenapa batal? Karena seorang bapak telah membuang-buang harta anaknya untuk bakdin di kitab saya. Nah, yang betul adalah bud'ain, wudu'. Tadi apa nih wudu'? Organ. Organ bukan telinga, organ juga. Tangan organ juga. Wudu itu bukan organ, tapi kemaluan wanita, itu namanya bud'ain. Nah, kemaluan itu tersumbat tulang, tersumbat daging. Artinya tidak bisa dilewati oleh motor. Nah, gerbangnya itu nggak bisa dilewati. Maka di sana ulama katakan batal. Kenapa batal? Karena anak ini mesti menafkahi istrinya untuk wudu, yang wudunya itu nggak bisa dia gunakan. Nah, sama membeli apa namanya itu? Nah, motor antik, tapi udah mati. Antiknya aja dapat. Kemudian boleh seorang ayah, boleh seseorang menikahi wa yajuzu man la tukafi'uhu bi baqil hisab. Wa yajuzu, ada yang tinggal? Enggak pakai lah. Hah? Suruh enggak pakai lah. Wa yajuzu man tukafi'uhu bi baqil hisab. Harusnya pakai la. Hah? Ya, harusnya pakai la. Wa yajuzu fa'il kepada fa'ilnya bukan man, tapi fa'ilnya lebih dalam, kembalinya huwa. Huwa kembali kepada tazwiju ibnihi, ke fa'ilnya. Boleh ia menikahkan putra seorang, boleh ia menikahkan putra yang masih kecil dengan orang la tukafi'u, yang tidak sepadan orang itu dengan si anak dengan sisa yang lain. Sisa yang lain apa? Tadi yang nggak boleh apa? Amma satu, cacat satu. Tapi kalau nggak sepadan selain ini boleh. Misalnya nggak sepadan nasabnya, nggak sepadan pekerjaannya, bakil khisol, sisa daripada yang sudah disebutkan. Dan sudah disebutkan cuma dua kan? Amma satu, ma'ibah satu. Berarti ada kesepadanan nasab, ada kesepadanan irfa, ada kesepadanan afifah, ifah. Nah, yang tiga ini boleh, tidak ada masalah. Seorang bapak boleh menikahkan putranya yang masih kecil dengan wanita yang tidak sepadan dengan anaknya dalam tiga sisi ini. Satu, nasab. Dua, irfa. Tiga, ifah. Kenapa? Karena suami itu tidak dipermalukan dengan iftiraj, shin. Istifraj, shin. Cantum istifraj. Kitab saya istifraj. Itu istifraj. Yang betul? Istifraj. Istifraj. Nah, itu yang betul. Karena suami tidak dipermalukan tidur bersama dengan orang-orang yang tidak sepadan dengan dia. Nah, suami nggak bisa, tidak dipermalukan. Namun ketika balik nanti ada khiyar. Pendapat kedua tidak boleh, karena tidak ada ghibtah. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.